Al-aman wal bun anil khotor. Walhasil di tengah itu jauh lebih terjaga. Sementara yang di pinggir-pinggir itu justru lebih mudah untuk mendapatkan bahaya. Assalamualaikum. Tidak salah. Akhirnya Habib Syekh itu terus bersama-sama ngajak kita untuk berdendang dengan ribuan orang yang hadir. Wasalli salate NU. Adzan loro Jumatane NU. Apalagi? Tahlilan amalane NU. Terus kunut subuh itu kan saking pegele. Ya saking pegele. Dimana amalan itu selamanya adalah sudah kita amalkan beratus-ratus tahun. Terus dianggapnya salah, dianggapnya bid'ah. Ini yang salah siapa? Itu penting kita bisa memberikan satu ketentuan agar ciri ini justru itulah ciri yang menentukan siapa yang salah dan tidak. Dari sini kita membahas yang disebut namanya apa? Al-wasatiyah. Berangkat dari firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Begitulah kami jadikan kalian sebagai ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, agar ada kalian itu syuhada'a sebagai saksi 'alan nas, menggunakan Allah. Bisa jadi syahidali wa syahida ala. Sudah tentu beda. Kan ini ditakunu syuhada'a 'alan nasi, jadi berarti atas penyimpangan yang terjadi pada manusia. Allah di sini cara pondoke melarati ngatasi menungso ya. Makna kawin niku jadi 'alan nasi melarati ngatasi menungso. Artinya menjadi saksi atas penyimpangan-penyimpangan yang ada pada manusia. Bagaimana mereka hidup yang sudah tentu semuanya mempunyai ideologi. Berangkat dari siapa yang tidak mencari Tuhan, yang itu adalah merupakan gharizatud-din bagi manusia. Dengan kita berislam, maka kita akan menjadi saksi kebenaran atas penyimpangan-penyimpangan manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Sekaligus di sini Rasul sendiri dengan membawa ajaran ini, dengan konsep ini, maka menjadi saksi yang bisa jadi ada penyimpangan di antara kalian. Alaikum. Jadi menjadi saksi atas penyimpangan kalian.
Dan ternyata kita melihat realitasnya, ada Islam sempalan. Atau kalau boleh kita katakan Islam pinggiran. Boleh enggak? Karena kalau ada wasati ya ada tengah, ada pinggir. Islam sempalan. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi kata alaikum ala nas penting kita pahami. Karena tadi Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi ala nasi atau alaikum berarti di sini karena adanya penyimpangan secara umum bagi manusia atau penyimpangan yang ada dalam Islam, itu akan disaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu gambaran yang kapan kemudian orang ini disebut menyimpang, dan ini dari kaum muslimin, yaitu kapan ketika kita semuanya butuh untuk minum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana masing-masing para nabi mempunyai telaga. Dan Rasulullah punya telaga. Inna a'tainakal kausar. Ini dari sekian banyak makna tafsiran, maklum ada yang menafsirkan al-kausar apa telaga apa? Kausar. Atau makna yang lain al-kausar yakni al-ata' al-katsir, pemberian yang banyak. Hubungannya apa? Kami menyampaikan telaga Kausar karena waktu itulah siapa akan mengerti bahwa dia ini diakui sebagai umat Muhammad apakah tidak. Semuanya kita butuh untuk minum telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena di akhirat nggak ada jualan apa es, nggak ada. Jualan dawet nggak ada ya. Sedangkan kita semuanya merasakan haus karena tidak ada yang diminum. Dan kebutuhan minum kita terhadap telaga ini sangat berhubungan dengan siapa yang betul diakui sebagai umat Nabi siapapun, termasuk kita, apakah diakui sebagai umat Rasulullah apakah tidak. Karena ada malaikat sebagai satpam yang akan nyetop bagi orang-orang yang dianggap tidak diakui sebagai umat Muhammad. Di mana dengan hanya sekali minum saja, sarbah saja, hanya minum seteguk saja, maka kita tidak akan apa? Haus untuk selama-lamanya. Walaupun seorang mengatakan dia muslim, tapi kan waktu itu kemudian di stop. Jadi maka mestinya tidak boleh begitu mudah seorang mengatakan anta mubtadi', kamu ahli bid'ah. Ya. Yang berhak mengatakan ahli bid'ah itu nanti malaikat yang satpam itu ya. Disebut ahli bid'ah karena tidak menerapkan Islam secara wasatiyah. Itu justru yang
dianggap melakukan bid'ah. Di satu gambaran yang terkait dengan siapa hidup berislam ini dan ternyata tidak dianggap sebagai umatnya. Kira-kira keluar dari jalur apa sehingga tidak disebut sebagai umatnya. Wahia mustamaddatun, dan al-wasatiyah ini mustamaddatun min wasatiyyati manhajihah, dari moderasi manhajnya umat ini. Fahuwa manhajun wasatun, maka manhaj ini adalah manhaj yang tengah, li ummatin wasatin, untuk umat yang tengah. Apa yaitu manhajul i'tidal wa tawazun, manhaj sebanding dan seimbang, alladzi salima minal ifrati wat tafrid, yang selamat daripada al-ifrat wat tafrid, atau dalam bahasa lain aw minal ghuluwi wat taksir, atau dalam bahasa lain aw minal inqibat wal imbisat. Al-ifrat yakni kebangetan, ketelaluan, wa tafrid ini keteledoran, minal ghulu ini bahasa lain, jadi sama-sama artinya sebetulnya. Al-ghulu keterlaluan, kebangetan, awit taksir dan meremehkan. Minal inqibat wal imbisat, atau daripada eksklusif dan inklusif. Manhajul i'tidal wa tawazun alladzi salima minal ifrat wat tafrid aw minal ghuluwi wat taksir aw minal inqibati wal imbisat. Wa min ma'aniha, termasuk makna daripada wasatiyah mayali. Ada beberapa makna yang perlu kita pelajari dari arti wasatiyah ini. Nah, ini nanti menjadi pokok pemikiran apa yang dimaksud dengan al-wasatiyah. Karena dari makna yang pertama sampai yang selanjutnya ada keterkaitan yang sangat kuat ya. Sehingga ini menjadi satu ciri bagi Islam. Pertama adalah al-khairiyah. Waqad qila, maklum telah dikatakan, khairul umuri apa? Awsatuha. Khairul umuri awsatuha. Awsatuha. Kama fassara ba'duhum, seperti sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ummatan wasata ay khiyaron, yani umat yang pilihan. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah mengkader para sahabatnya yang kemudian mereka disebut kuntum apa? Khairu ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Satu contoh umpamanya bahwa para sahabat ini dalam kehidupan mereka ruhama'u apa? Bainahum. Ruhama'u bainahum. Sementara di lapangan kita melihat antara kita tidak ada kasih sayang sama sekali. Ada musafaqah bil muslimin. Tidak pernah kita merasa
memberikan kasih sayang kepada sesama. Yang ada adalah perselisihan, pertikaian. Itu di lapangan. Dengan para sahabat disebut apa? Ruhama'u bainahum. Ketika mereka dilandasi dengan akidah, dengan iman, itu kemudian mereka bagaimana hidup, karena landasan itu hidup bersama-sama untuk berkasih sayang. Ini cerita Sulaik Al-Ghatafani, maklum. Hanya seorang Sulaik Al-Ghatafani. Waktu itu sedang salat Jum'ah, kemudian karena duduk disuruh oleh Rasulullah untuk berdiri. Lepas daripada disuruh berdiri ini, memberikan satu hukum, kalau kita masuk masjid jangan duduk dulu sebelum apa? Salat tahiyatul masjid. Tapi lebih daripada itu adalah karena Sulaik ini dipandang ini tidak seperti teman-teman yang lain. Mungkin dari cara berpakaian tidak seperti yang lain. Maka begitu berdiri untuk sholat menjadi sorotan mata seluruh masjid. Ya, menjadi sorotan mata seluruh yang hadir di masjid. Kemudian timbullah kasih sayang bersama dari hati mereka ketika melihat Sulaik Al-Ghatafani pakaiannya seperti itu. Apa yang terjadi? Begitu selesai sholat Jum'ah, maka seluruh sahabat pulang. Sampai Rasulullah heran, tanya kepada yang lain, kenapa ini? Kemana teman-teman ini? Ya. Kemana teman-teman ini? Ada apa pulang segera? Ternyata setelah itu mereka kembali lagi ini Masya Allah. Jadi ada yang membawa makanan, ada yang bawa pakaian, ada yang hanya untuk seorang si Sulaik Al-Ghatafani. Itu satu gambaran ya. Kemudian Sulaik Al-Ghatafani yang tidak punya apa-apa ini kemudian Masya Allah mendapatkan sekian banyak yang diberikan oleh para sahabat. Jadi kepedulian. Di sini kita bisa memberikan satu pelajaran tentang kepedulian. Sedang di lapangan kita sendiri tahu bagaimana masyarakat Islam jauh dari melakukan seperti itu. Apalagi Adamus Safaqah bil Muslimin ini justru malah mudah untuk mengkafirkan temannya, mengatakan temannya min ahlil bid'ah, mengatakan temannya orang-orang yang tersesat. Sampai maraklah namanya at-takfir, maraklah namanya at-tabdi', maraklah namanya at-tadlil di mana-mana. Ya nanti kesimpulannya ya karena apa? Karena apa? Karena salah memahami Islam. Ini karena salah memahami konsep Islam. Bahkan salah hanya memahami satu dalil. Hanya karena dalil ini kemudian begitu sangat teganya mengklaim temannya min ahlil bid'ah umpamanya. Hanya karena satu hadis man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun man ahdasa fi amrina hada
ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang membuat suatu yang baru dalam fi amrina hadza, dalam urusan agamaku ini, di mana itu bukan termasuk agama, maka fahuwa raddun, maka ditolak. Itu disempitkan maknanya menjadi apa yang tidak dilakukan Rasulullah, berarti ditolak, disebut bid'ah. Yang lain lagi banyak kesalahan memahami man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Sedangkan mereka mengangkat amir itu sendiri masih lokal ya, tidak internasional, masih lokal. Tapi sudah mengklaim bahwa yang tidak punya imam berarti mati jahiliyah. Itu kelompok LDII satu contoh ya. Berarti kalau jahiliyah identik dengan kafir, kafir sama dengan musyrik. Kemudian innamal musyrikuna najasun. Nah, akhirnya kita dianggap orang yang najis. Makanya kalau kita masuk di masjid mereka, masjidnya diapakan? Dipel. Ini munculnya jamaat takfir namanya, walaupun takfir minimal namanya. Tapi kan juga mengkafirkan, walaupun tidak seperti ISIS. Kalau ISIS kan tidak mengakui keberadaan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah, ya berarti kafir. Boleh dibunuh kan ya. Ini cuma apa? Dipel masjid, kalau ini dibunuh. Jadi baina minimal sama maksimal. Kalau Syiah, ya Allah, sahabat dicaci-caci ya. Coba. Padahal kalau bicara masalah mencintai itu seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah sudah cukup, masya Allah, memberikan segala-galanya berupa nikmat yang diberikan pada kalian. Diloloh nikmat kalian. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah saya karena mencintai Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah ahli baitku karena mencintai aku. Para sahabat dicintai Rasulullah. Ya. Yang kemudian Allah SWT memberikan predikat seperti apa di Al-Quran. Mereka yang layak kemudian mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, radhiyallahu anhum, dan lain sebagainya. Kemudian dicaci-caci. Padahal tadi itu kalau mencintai Allah, maklum, karena apa yang tidak diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah, akhibuni, cintailah aku karena mencintai Allah. Kemudian akhibbu ahla baiti li hubbi. Artinya kalau kita cinta pada seseorang, sama guru umpamanya, sama guru kita, cintailah juga keluarganya, cintailah juga apa? Santrinya. Ini perlu sawat dus-dus ini sana ngono. Gitu. Ini enggak. Sahabat-sahabat Rasulullah yang bersama Rasulullah berjuang mati-matian, dicaci-caci. Wa ala ra'sihim Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar disebut sonamai Quraisy. Ini dua berhala orang Quraisy ya. Nanti yang lain al-liberaliyin, ya, itu karena selalu terikat dengan yang namanya kaidah yataghayyarul hukmu bitaghayyuriz zaman. Jadi kenapa
Kalau zaman ini modern, kenapa Islam tidak menyesuaikan dengan modern? Sehingga al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Kemudian akal yang menguasai, akhirnya kemudian bebas ini bebas itu, dianggap Islam ini tidak relevan. Mu'tazilah satu contoh, selalu akal dan akal. Jadi pokoknya nggak sesuai dengan akal, berarti bukan Islam katanya. Ya, akal lebih dulu. Ini gambaran-gambaran kelompok yang sudah tentu sangat jauh daripada al-wasatiyah yang kita bahas pada kesempatan ini. Makna yang lain al-adlu. Al-adlu wa huwa tawassutu bainat tarafain minal mutanazi'in. Yaitu mengambil jalan tengah daripada dua sisi minal mutanazi'in, daripada dua kelompok yang berselisih, yang bertentangan, duna mailin, tanpa ada condong au tahayyuzin atau memihak ila ahadima pada salah satu. Wa haqiqatu ma'na al-adalah al-insaf. Hakikat makna al-adalah itu adalah al-insaf, bersifat objektif. Wal adil, yang disebut orang adil adalah huwallazi tawassata, itu orang yang mengambil jalan tengah fi hukmih, dalam hukumnya, tunamailin, tanpa harus condong, wa wazana, dan mempertimbangkan bainal atraf, dari sekian banyak sisi atau segala aspek, bihaisu yu'ti kullan minha, di mana dia memberikan masing-masing daripada sisi itu haqqahu, akan haknya, duna jaurin, tanpa berbuat aniaya. Kama ja'a fi sahihil Bukhari fi tafsir qoulihi ta'ala ummatan wasata ai utulan. Jadi paling tidak dari dua tafsiran ini yang dimaksud kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, berarti ai khiyaron wa udulan. Ai khiyaron wa udulan. Yang ketiga al-istiqamah min haisul bu'du, dari sisi menjauhi anil maili, daripada penyimpangan, wal inhiraf, dan penyelewengan. Maka faltizamul manhajil wasat, maka menetapi manhaj al-wasat wa as-sairu, yaitu berjalan ala siratil mustaqim, atas jalan yang lurus, alladzi sara alaihi, yang berjalan di atasnya man anamallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di mana kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini selanjutnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Paling enggak ini juga menjadi barometer siapa yang dianggap di luar jalan yang wasat secara umum. Keberadaan manusia itu seperti apa? Karena ada al-maghdub alaihim, ada al-dhalin. Sementara kita ada di tengah-tengah. Al-maghdub alaihim yang al-maghdub alaihim, maklum yang dimaksud adalah al-yahud, dan al-dhalin adalah an-nasara. Di sini paling enggak kita juga mengetahui ciri-ciri kehidupan mereka itu seperti apa. Kemudian kita gimana? Ukuran secara umum keberadaan manusia dengan ideologinya yang bermacam-macam ini. Tapi kenapa Allah hanya menyebutkan cuma 3 saja? Karena ini adalah yang dominan menguasai dunia. Adapun bicara masalah ideologi, sekian banyak ideologi. Tapi kita hanya menyebut ada ideologi kita sendiri, kemudian al-maghdub alaihim,
kemudian al-zalim. Paling enggak menjadi contoh. Kalau al-Yahud itu seperti apa, an-Nasara seperti apa. Ada satu gambaran. Al-Yahud senengane mateni Nabi ya. Jadi ya, al-Yahud itu senang bunuh Nabi. Maklum karena pada waktu Nabi banyak sekali. Jadi kebiasaan Yahudi itu membunuh para Nabi. Tapi kalau orang Kristen Allahuhum amal al-Yahud qatalul anbiya wa dhallun an-nasara Allahuhum. Subhanallah. Kalau Yahudi biasa membunuh Nabi, tapi kalau Nasara mempertuhankan Nabi. Al-Yahud asrafu fit tahrim. Jadi kalau bicara haram, ini haram itu biasanya Yahudi ya. Tapi kalau Nasara rapopo. Tidak apa-apa. Boleh saja. Satu contoh berkaitan dengan wanita yang haid. Itu kalau Yahudi makan bersama haram, minum bersama haram, duduk bersama haram, apalagi kumpul. Tapi kalau orang Kristen semuanya boleh. Semuanya boleh. Kalau orang Kristen semuanya boleh. Mu'akalah, al-musyarabah, al-mujalasah, semuanya boleh. Kalau Islam yas'alunaka 'anil mahid. Terus fa'tazilun nisaa fil mahid. Tetapi yang tidak boleh cuman berkumpul. Dia nggak boleh cuman berkumpul. Yani isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in apa? Illa nikah. Kalau tadi Yahudi apa? Makan bersama haram, minum bersama haram. Semuanya haram, ini haram. Tapi kalau Kristen boleh semuanya. Kalau Islam di tengah-tengah. Orang Yahudi kalau bicara masalah kepentingan materi paling jago. Mereka kalau urusan materi sementara orang Kristen sampai kasihan, yakni para pendetanya nggak boleh kawin ya. Walaupun akhirnya ya banyak melakukan perselingkuhan, dan jadi zina terselubung. Alasan mereka adalah ambil berkah. Wa min huna, dari sinilah allamanallahu ta'ala annas alahus sabata alal hidayati ila suratil mustaqim kulla yaum ma la yakillu an sab'a asyarata marratan khina naqra'ul fatihata fis salah. Dari sini kemudian Allah mengajari kita untuk selalu minta kepadanya teguh atas petunjuk ila siratil mustaqim setiap hari. Berapa kali? Tidak kurang dari berapa hari? 17 kali. Kapan? Ketika kita membaca surat Al-Fatihah bis salah. Paling enggak dari keterangan ini kita bisa melihat Islam ada di mana, kemudian al-maghdub alaihim di mana, kemudian al-dhalin di mana. Karena kita pada posisi di tengah.
Ada makna yang lain daripada al-wasatiyah adalah al-hikmah bimakna watil asya, meletakkan sesuatu mawadhi'aha, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wa tanzil al-umur manazilaha, dan memposisikan segala urusan pada jalurnya, pada tempatnya. Qala Ibnul Qayyim fi makna hikmah, berkata Ibnul Qayyim dalam arti hikmah, fi'lu ma yanbaghi alal wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi, bahwa hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang semestinya, dengan cara yang semestinya, pada waktu yang semestinya. Dalam bahasa lain, sesuai dengan muqtadul maqam, sesuai dengan muqtadul hal. Jadi orang ketika merasakan apa yang dilakukan itu pas sekali, panjang cocok. Jadi memang sesuai. Ini waktu susah ceramah dawa, aku cocok apa ora? Waktu susah itu ceramah cukup sebentar lah, gitu ya. Ini susah-susah ceramah itu dawa ya. Dulu khutbah Jumat di zaman Rasulullah itu pendek apa panjang? Pendek. Nah, karena yang dikhutbahi para sahabat santrinya Rasulullah. Makanya khutbahnya pendek. Kalau sekarang memang khutbah boleh panjang karena sing ngrungokno goblok. Ya. Wa qala, berkata Ibnu Qayyim, al-hikmatu an tu'tiya kulla syai'in haqqah wa la tu'tiyahu haddah. Hikmah itu adalah engkau memberikan segala sesuatu akan haknya dan kamu tidak membawanya melewati batasnya. Seperti ini adalah jadi gambaran ya, gambaran pemikiran yang berkaitan dengan wasatiyah itu sendiri. Jadi saya jadi ingat Abuya itu mengkritisi hal-hal yang sangat kecil, walaupun mungkin itu dianggap sepertinya biasa. Kayak seorang yang menikahkan, mau nikahkan kemudian mengatakan uzawwi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Satu, itu tidak warid dari Rasulullah. Adapun fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan itu kan kepanjangan daripada ayat al-mutallaqatu at-talaqu apa? Marratan. Terus fa imsakun bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Tapi subhanallah menjadi muqaddimah nikah no. Uzawwi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Lawan nikah wae durung wis talak toh. Wong nikah wae durung. Uzawwi juga kamu akan saya nikahkan. Ma'amar bihi min imsakin ma'ruf, yani namanya istri kemudian harus dirawat yang baik dengan ma'ruf atau ditalak yang baik juga loh. Tapi ini kan di mana-mana ya. Kalau nggak ada itu nggak pantas. Dan ini dikritisi oleh Abuya. Ya, umpamanya harus itu dilakukan ya. Uzawwi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin wa muasyaratin bima'ruf. Gitu loh. Uzawwi juga ala ma amarallahu bihi min imsakin atau tasrikin bi ihsan.
Ini sama dengan acara kemanten, koriknya terus kiroannya baca at-tolaqu marratan. At-talaqu marratan. Ini kayak baru nikah bahasan talak, bahasan talak. Atau acara senang-senang, walahum adabun alim, sadaqallahul alim. Kenapa doa untuk kemanten itu hanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Itu yang muqtadal maqam, muqtadal hal. Karena kalau bicara masalah sakinah mawaddah rahmah itu bukan doa itu. Justru di mana-mana kan begini, mudah-mudahan hidup yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Litaskunu itu lamnya lam apa? Kan gitu ya? Lam lil ghayah. Jadi berarti di sini memang ketika Allah menemukan dua insan lawan jenis, itu di sini Allah memang memodali sakinah. Jadi ini pemodalan dari Allah. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah itu ada hubungan dengan masalah bagaimana Anda mengelola, kan gitu toh. Jadi ada pemodalan dan ada pengelolaan. Nah, buktinya banyak orang kawin malah bukan mawaddah warahmah. Jadi ini antara pemodalan dan pengelolaan. Dikelola yang baik karena ada modal dari Allah, dikelola menjadi mawaddah rahmah. Seiring dengan bahwa perkawinan itu adalah ibadah kasih sayang. Tapi selalu di mana-mana mudah-mudahan apa? Dapat sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya salah kaprah, yo. Kalau Rasulullah apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Itu yang muqtadal hal. Ada yang tidak tahu ini muqtadal hal apa enggak. Allah ma'alif bainahuma kama alafta wa Baina ya. Akhirnya Baina Yusuf wa Zulaikha. Iki sing ngaget-ngaget iki. Kok kapan kawine kapan raru? Kawine kapan? Kalau ada cerita tentang kawinnya Yusuf dan Zulaikha di kitab tafsir itu termasuk itu namanya kisah Israiliyah. Kisah Israiliyah. Yang itu tidak bisa diterima dengan akal. Karena ceritanya Nabi Yusuf dimasukkan ditahan di bui itu kan sampai subhanallah ada orang bui sampai lali ono. Lupa siapa yang dimasukkan di bui. Jadi apa kawin wis tuwek ngono kira-kira ya. Yang ada itu kan cerita anak-anak muda itu ya. Cuman Zulaikha gagal gitu jadi. Tapi ini wa alif bainahuma kama alafta wa baina Yusuf wa Zulaikha.
Makanya segala yang sudah kita amalkan ini, Masya Allah, semua dalam pertimbangan-pertimbangan yang cukup luar biasa, karena hasil dari istihad yang luar biasa dengan hujjah ilmu, ya, menunjukkan kelapangan beristihad. Tapi hanya karena ada kesalahan memahami hadis man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu maka fahuwa apa? Raddun. Nomor 5 at-taisir wa raf'ul haraj. Makna dari wasatiyah itu adalah at-taisir, memberikan kemudahan, wa raf'ul haraj, dan menghilangkan kesusahan. Fal Islamu dinul wasat, Islami dinul wasat, la ghuluwa wala jafa'a wala ifrata wala tafrita wala tanattu'a wala takallufa fih. Tidak ada ghulu, tidak ada jafa, tidak ada wangkot. Tidak wangkot itu maksudnya susah menerima pendapat orang lain. Wala ifrat wala tafrid, tidak ada yang kebangetan, kengeslongan. Tidak ada juga tafrid, ini keteledoran. Wala tanattu, mempersulit diri, mempersulit diri. Sampai Rasul mengatakan halakal mutanatti'un, hancur itu orang-orang yang membuat sulit diri. Termasuk diantara fatwa-fatwa fiqhiyah yang kadang-kadang kita sendiri kalau tidak mengerti itu termasuk di luar hukum Islam, maka kita terjebak juga. Termasuk terjebak juga. Dan itu justru banyak di mazhab kita sendiri, di mazhab Syafi'i. Kaitannya dengan ma'ul mustakmal itu loh, yang dikiaskan atas air yang kejatuhan najis kemudian menjadi najis kalau kurang 2 kolah. Akhirnya kemudian dikiaskan atas hadis itu, berarti sama dengan air mustakmal masuk pada air yang sedikit kita gunakan untuk wudhu, jadi mustakmal. Karena sedikitnya menjadi mustakmal, akhirnya kita nggak boleh menggunakan untuk wudhu. Terus bagaimana? Padahal airnya sendiri tidak cukup kecuali cuma segitu tok. Makanya kita harus miring-miring. Kok netes? Jangan bicara masalah netes. Ini kan ada airnya lah. Kalau masuk sini kan gak netes mana? Lebih daripada apa? Netes. Kan gitu. Lebih daripada netes. Toh ini air sedikit. Ini baru saja kita membasuh tangan masuk sini. Oh, nek ngono niatono nyeduk jadi ngono. Oh, tadi ya niat wudu, ya niat apa? Nyeduk. Bingung sini. Akhirnya ada 18 ulama asy-Syafi'iyyin kemudian mengkanter pendapat ini. Ini adalah ijtihad yang salah. Di luar yakni kemudahan dalam Islam, di luar samahatul Islam. Walaupun itu sudah tercatat di kitab-kitab, ya. Akhirnya juga banyak orang jadi was-was karena gara-gara ini. Kemudian ada lagi yang terjebak dalam faradiyat, lamun ngene kok apa, lamun ngene kok apa, lamun ono farji salawang lho kok. Kalau ada seorang khotib Idul Adha, tapi ini kelahiran daripada seekor sapi. Sapi, yakni waktu itu tidak tahu bagaimana ada seorang kumpul dengan sapi, kemudian melahirkan apa? Anak. Terus pinter anak ini jadi khotib Idul Adha. Setelah turun khutbah, hal yajuzu dabhuhu, bolehkah disembelih untuk korban katanya? Ya juz katanya.
Boleh katanya. Karena ini adalah anak kelahiran sapi. Iku sampai kapan nonone nggak ngerti aku. Tapi ya daripada stres enak bahas itu. Ini yang dimaksud tanattu itu sekian banyak, ada tanattu. Wala takallufa fi. Tidak ada memaksakan diri. Ini Islam itu begitu. Saya sering mendengar Abuya. Jadi kalau ada sedikit daripada kita itu agak ekstrim gitu. Allah ma yukhallifak ya Syekh. Allah ma yukallifak. Allah tidak membebanikan seperti itu. Ya, jadi kan itu ketika kita pulang pun kan nggak ada di antara kita harus pakai pakaian formal seperti apa ya, itu kan membebani itu. Itu waktu saya turun dari Mekah kemudian dakwah, kemudian waktu itu selalu saya pakai celana ya, pakai safari. Abu ya bilang bagus. Maknanya kamu bisa kumpul dengan orang banyak. Tidak ekstrim. Gitu. Bagus. Ya. Sampai Abu itu bahas, ada orang mengkritisi seorang alim ke mall. Wong kiai ku nak mall gitu. Abu ya bisa. Itu dia punya kebutuhan sendiri, mau kemal-kemalnya sendiri. Kenapa Anda harus kritik? Tidak masalah. Kenapa kalau kemal salah? Tuh kiai kok nak mall gitu. Tidak apa-apa. Duit-duit dewe. Kapan Abuya ke Malaysia terus ngajak jalan-jalan, kita ya jalan-jalan ya, mall katanya, refreshing gitu. Sampai beri contoh beliau. Ya sebetulnya ya kembali Rasulullah sendiri ya ke pasar juga kan, ke pasar juga. Malah waktu itu kemudian seorang sahabat ingin membawakan barang bawaannya, kata Rasulullah, "Ndak, ini saya berhak untuk bawa sendiri." Artinya tidak ada harus kemudian kalau seorang alim kiai ku ora nak mall. Sakno rek. Ini jadi gambaran kita hidup seperti apa. Makanya yang guyu, yang nangis ya jangan guyu. Walladzi adhaka wa abqa, walladzi adhaka wa abqa. Makanya di luar ini semua nanti akan bisa memberikan satu gambaran apa kira-kira kalau ada orang tidak melakukan hal-hal seperti ini dari makna yang terkandung dari al-wasatiyah, ya berarti dia bukan termasuk kelompok al-wasatiyah. Wa ma ja'ala 'alaikum qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah berkehendak untuk apa? Meringankan beban daripada kalian. Wa khuliqal insanu dhaifa. Sementara manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Sehingga diberi kemayaran, diberi kemudahan. Wa min mazaya antum masila mayali, termasuk keistimewaan al-wasatiyah ini yaitu membentuk hal-hal sebagai berikut. Satu, al-aman wal bu'ud anil khotor.
Fal atraf adatun tata'arradu lil khatar bi khilafil wasat fa huwa mahrusun. Ini keterangan tidak bertele-tele, jadi sangat simpel. Bahwa yang namanya, satu contoh, ini makanan. Katakan ini adalah bubur, ya, bubur. Ada yang di tengah. Atau makanan apa? Wis tumpeng umpamanya ya. Yang didatang lu kecewa dulu tuh tengah dulu apa pinggir? Pinggir dulu apa ke tengah langsung? Ya itu aja gampang kan. Itu maknanya dalam loh ya. Jadi al aman wal bud anil khotor. Walhasil di tengah itu jauh lebih terjaga. Sementara yang di pinggir-pinggir itu justru lebih mudah untuk mendapatkan bahaya. Bikhilafil wasat fa huwa mahrus. Nomor 2, markazul quwah wa marhalatus sabab tumassilu marhalatal quwah wasatan baina du'fat tufulah wa du'fas shaykhukhah. Du'fit tufulah wa du'fis shaykhukhah. Pusat kekuatan, maka fase pemuda ini menggambarkan apa, membentuk apa, satu fase kekuatan sebagai tengah-tengah di antara dua kelemahan. Kapan kita masih kecil dalam keadaan lemah, itu pula dalam keadaan tua juga kita dalam keadaan lemah. Berarti yang terkuat adalah pada waktu kita pada waktu muda. Nah, simpel. Nah, dan ini menjadi satu pelajaran besar. Markazul wahda wa nuqtatut talaqi. Masuk pusat kesatuan, persatuan dan sebagai titik untuk bertemu. Wal fikratul wasatiyah ya nuqtatut tawazun wal i'tidal. Maka fikrah wasatiyah itu adalah titik keseimbangan, titik sebanding. Allati yajibu an taltaqiya bi al-afkarul mutatarrifah allati tusiru minal furuqati wal khilaf wasyiqaq baina abna'il ummah al-wahidah ma la tusiruhu al-afkarul mu'tadilah. Jadi di sini ketika ada titik yang menggambarkan tentang keseimbangan, kemudian di sana ada pemikiran-pemikiran pinggiran. Ini mesti kalau kita tarik, kenapa kok dia ke sana? Ya, karena tidak di tengah. Gitu aja. Jadi, kenapa dia di pinggir? Mestinya harus menuju tengah. Kemudian yang kita lihat buktinya apa? Ternyata kelompok-kelompok pinggiran ini, kalau bicara masalah memberikan pengaruh terhadap kehidupan ini, kalau kelompok Mu'tazilah ini kok bisa menyenangkan, membuat orang senang, semuanya jadi enak. Tapi kalau ini kok lain ya, kok selalu nyusanot ya. Nah itu saja sudah. Jadi subhanallah, yang kelompok ini kok selalu bikin resah tok. Tapi kalau ini kok enak. Tapi kalau ini kok itu buktinya. Jadi karena dia memang tidak di tengah, karena di pinggir itu tadi. Jadi akhirnya kemudian ada pengaruh yang berbeda. Kalau kelompok-kelompok yang Mu'tazilah itu selalu membawa sesuatu itu kepada yang seimbang, menyenangkan, jadi ya. Tapi kalau ini mesti ya udah tenusrek gitu. Makanya kalau ada kelompok bikin nusrek itu gampang, berarti kelompok pinggiran gitu ya. Itu aja sudah. Ya. Terus apa kalau bukan kebersatuan yang kita cari bersama dalam hidup berislam ini? Kalau bicara masalah al-ikhtilaf itu sudah menjadi sunnatullah.
sudah menjadi hal yang dimaklumi, karena ini menunjukkan keluasan Al-Quran was Sunnah. Tapi kalau nanti pada akhirnya kita temukan pada persatuan, dan itu bisa, itulah justru yang disebut khilaf pun memang tidak bisa dihindari, tapi untuk keluasan pemikiran, menunjukkan Islam ini begitu sangat luas. Tapi kalau justru menumbuhkan namanya perselisihan yang disebut syikok, ini lain lagi. Kalau bukan karena dia sendiri memang tidak ada di garis tengah, yang tahu akan keilmuannya, yang tahu akan kebijaksanaannya, sehingga pokoknya ya iki, kena pokoknya repot ya, pokoknya. Nah dari pokoknya ini ya bikin resah. Nah, mestinya uang kuliah ya bareng ngono, kok lapo kok mesti ngijen wae. Makanya kalau setiap mau masuk bulan Ramadan mesti apa? Pengumuman dulu. Wong ngono dek ngene, ora iso pokoke ngene ngono. Jadi itu kelompok apa namanya? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim yang sebagai rujukan orang-orang yang selalu kembali kepada sunnah ini. Itu pun beliau mengatakan kalau masalah ru'yatul hilal ini umpamanya saya sendiri sudah beristihad bahwa harus hari ini saya puasa. Sementara orang-orang belum, saya ikut orang-orang aja lah katanya. Gitu. Demi untuk apa? Persatuan. Tapi ya tidak. Subhanallah, sepertinya yang benar adalah terus dasarnya selalu kami punya hujah. Loh, siapa sih orang ngerti pada hujah ya? Tapi di sini masih ada hal yang kita perlu jadi melakukan pendapat yang berbeda ini untuk apa itu? Apakah untuk syikok? Jadi kapan waktu diceritakan namanya Imam Hasan Banna ini ada dua kelompok masjid yang bertikai hanya gara-gara karena adanya yang satu dimulai dengan apa? Sholawat, yang satu tidak. Yang tidak pakai sholawat mengatakan yang pakai sholawat itu bid'ah. Ukurannya bukan masalah khilaf fikih, tapi sampai mau bunuhan. Ya, hanya gara-gara adzan dimulai dengan sholawat dan ini tidak. Makanya datang ke Imam Hasan Banna. Ini namanya khilaf yang yu'addi ila syiqaq, bukan khilaf yu'addi ila sa'atil fikir. Sementara kalau demikian maka sementara di dua masjid mohon di stop adzannya saja katanya. Stop adzannya, nggak usah adzan. Daripada kita mau sampai membunuh, stop saja dulu. Ya. Nah, permasalahannya sekarang untuk Idul Adha yang akan datang ini. Ini sudah lama saya sampaikan bahwa kami merujuk kepada fatwa Syed Alawi tentang Idul Adha. Lepas di Indonesia selalu menggunakan dasar ru'yatul hilal awal bulan, kemudian tanggal 9 itu kapan, dan kemudian Idul Adha itu kapan, tanggal 10, walaupun nanti realitanya bisa jadi tidak sama dengan apa? Mekah seperti tahun ini. Sedangkan kami sudah dari dulu merujuk kepada fatwa Syed Alawi. Urusan Idul Adha itu tidak ada hubungannya dengan sumuli ru'yati wa aftiru apa? Li ru'yati. Ya. Tidak ada hubungannya. Karena ini kan masalah duhur Ramadan wa huruj Ramadan, Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu sangat jelas, mestinya orang sedunia semuanya harus ikut siapa? Orang Mekah. Sebab kalau wukuf nggak mungkin kemudian hari rayanya itu setelah 2 hari, tidak ada. Setelah wukuf mesti apa?
Ya hari Idul Adha setelah wukuf itu nanti tanggal 10. Tanggal 9 Arafah, tanggal 10 nanti. Ya nak Mina. Kan begitu. Atau tawaf ifadah ke Mekah. Kan begitu. Nah kalau di sini kan enggak. Terus ini bagaimana ini? Jadi kapan antum puasa? Karena wukufnya karena awal Dzulhijjah hari Kamis. Ketetapan untuk wukuf berarti hari Jumat. Nah, kemudian hari di sini hari apa? Ahad. Kecuali Muhammadiyah sudah mengumumkan hari Sabtu. Antum mau puasa Arafah apa puasa tanggal 9? Saumu yaumi Arafah tukaffiru, ngono ya? Saumu yaumi, dan puasa itu malam apa siang? Siang, ya. Masa ana puasa malam? Dan begini, kalau mereka berpuasa maklum karena Allah SWT yubahi bihimul malaikah. Malaikat itu hamba-hamba saya, ja'uni su'san ghubra. Mereka siapapun datang kepada saya, walaupun mereka di antara mereka ada presiden, jenderal, macam-macam ini, pokoknya semuanya datang kepada saya su'san ghubra. Mereka tidak melihat dirinya lagi. Rambutnya daul-daul, kemudian penuh dengan debu, ya katanya gitu. Jadi apakah mereka presiden, jenderal, KB, bajingan, teknik, bareng ngono KB? Ini qad ghafartu lahum, sama ampuni semua, sama ampuni semua. Saya ampuni semua. Karena datang sebagai tamuku ini. Saya ampuni semua. Kemudian sampai komitmen Allah memberikan kasih sayang ini bahwa musiuhum, yakni orang muhsinuhum, orang yang baik-baik mereka bisa ngatrol kepada orang-orang yang buruk mereka. Itu saja sudah jadi sistem katrolan. Dan kenapa shaum yaumil Arafah disunahkan li ghairil haq adalah untuk sama-sama ingin dapat dari Allah. Walaupun mereka di Arafah, kita tidak mesti di Arafah, di negerinya masing-masing juga bisa melakukan untuk mendapatkan rahmat Allah berupa diampuni dosa, ya, setahun sebelumnya dan setahun apa setelahnya. Iya tak? Nah, di sini masalahnya. Jadi saumu yaumi Arafah, maka puasa Arafah adalah hari apa? Jumat. Tapi yang lucu riyoyone apa? Ahad. Orang sini yang banyak karena harinya hari apa? Ahad, ya puasanya apa? Sabtu. Sabtu iku wong kabeh nang Musdalifah kabeh. Kowe nang Musdalifah wisan. Wong badhe maghrib wis berangkat kabeh. Terus ana poso malam ya ora ono ngono. Kalau kita masih menangis sedikit. Karena waktu wukuf itu ba'da zawal. Sementara kita puasa mulai pagi. Jadi artinya kalau hitung-hitungan mereka mulai wukuf berarti kita asar di sini. Masih dapat 1,5 jam, kan gitu ya. Masih dapat berapa? 1,5 jam. Tapi sing poso Sabtu iku wong dari Musdalifah kabeh wis anu. Tapi secara jamaah tetap kita tidak akan bikin yang macam-macam. Jadi nggak usah kemudian di Pondok Nurul Haramain sholatnya Sabtu, ora usah. Atau kan kita punya masjid sendiri juga harus Sabtu, tidak. Jadi daripada kita akan membuat masalah, kan ini akan sensitif. Sensitifnya tuh orang Nurul Haramain itu Muhammadiyah ya. Nah itu orang bakal hilang sampai orang-orang pirang-pirang tahun ora hilang. Menghilangkan itu tadi sudah sak repotan. Akhirnya kita nanti mentok untuk dakwah repot. Iki gak iso. Bukti ini ketok saiki Muhammadiyah jeneng.
Ketok saiki Muhammadiyah itu. Sudah, meskipun antum tahlilan barang anak getoki jadi. Itu sensitif sekali itu. Jadi maka secara pribadi, ya saya pribadi, jadi kalau saya sendiri memang tidak tahu mau sholat di mana, pokoknya sing gak ketok ngono ae. Ya. Tapi untuk yang punya masjid Pak Suryan, seminggu aja repot-repot dari mana. Cuman yang repot bagi khotib-khotib kita itu. Khotib-khotib kita bagaimana itu? Padahal Sabtu kita sudah berusaha untuk sholat id di mana tidak tahu, pokoknya sholat id ya. Terus ngimami nisan. Oh tambah mana orang sing Sabtu ya iso ngimami akate nisan. Dobel amplope iku. Terus apa caranya? Maka saya beri saran. Jadi kenapa sih kita harus pertentangan orang banyak, nggak usah. Jadi, tetap tapi bagi khotib yang jadi imam, ora usah ngimami, khutbah wae tok. Khutbah. Ojo ngimami, saya ngimami pentakbiri ping 7. Berarti salat Id mosok ana salat ping 7. Dan kalau tidak ngimami ya jadi makmum kan enak. Ya, enak kan. Ya ikut salat tapi gak usah takbir ping 7 kan. Jadi salat duha kan gitu kan. Itu. Jadi Allahu Akbar ya sudah satu kali aja. Ala madhab Abi Hanifah. Abi Hanifah untuk sholat id tidak ada takbir sekali, tidak ada. Sekali tak. Tapi 7 kali tapi ngangkat tangan sekali. Malah Abu Hanifah kalau moyoi, pada akhirnya moyoi kita itu yang ngono takbir terus mibronisan. Itu mata Abu Hanifah kalau moyoi kita begitu. Yang ngono takbir angkat terus ngono mibronisan. Kamu terbang sekalian katanya. Allah. Paham? Siapa yang jadi khatib ngacung? Nah. Jadi minta pada yang ada yang ngimami tapi kamu nggak usah apa? Nggak usah ngimami tapi khutbah. Khutbah kan kenapa? Mau khutbah ya. Walhasil kapan antum puasa? Hari Jumat, bukan hari Sabtu. Kemudian idnya di mana? Ya tidak tahu. Nah, mosok nggak hadir id rek ngono. Kan apalagi Ibnu Hazmin mengatakan hadir id itu wajib. Menurut Ibnu Hazmin. Karena Rasulullah nggak pernah meninggalkan apa? Salat id. Cuman ya namanya kita sendiri kalau satu saat harus seperti kelompok lain yang sekarang sedang dimata-matai, ini kan repot. Jadi kita jadi fitnah. Maka di sini sampai diantaranya kata Abu ya, kalau ataupun kamu waktu itu seperti melaksanakan sunnah, tapi kemudian kamu diklaim seperti kelompok mereka yang sedang orang lain membicarakan mereka, itu nggak usah pakai kamu lakukan tuh sunnah itu. Ini sekarang cingkrang celanane umpamanya, kemudian diklaim kalau ini adalah salafi umpamanya, ya ora usah cingkrang. Nah, to jenggote sakmene. Wah, ini golongane kono iku jare. Malah dalam madzhab Maliki untuk menyelamatkan diri agar tidak terfitnah itu sampai tidak apa-apa, tidak hadir Jum'ah. Tidak hadir Jum'ah. Tidak apa-apa. Tidak hadir Jum'ah tidak apa-apa. Karena itu Abu ya selama ini waktu difitnah oleh kelompok tertentu di sana tidak pernah Jumatan. Karena kalau keluar Jumatan jadi fitnah. Sampai di situ. Jadi
Seperti itulah gambarannya. Walhasil ini masalah sensitif, karena itu masing-masing ini harus paham keadaan. Wal halim fahim. Terakhir, wa kullu hadhil ma'ani min khasaisil wasatiyah tilatiha wal ayatul ahadi syukrul dzalik. Semua makna-makna ini termasuk keistimewaan al-wasatiyah dan dalil-dalil yang menunjukkannya. Sementara ayat Quran, hadis-hadis mendukung itu semua. Cuman walan nastati'an nudrika hakikatul wasatiyah, kita nggak mungkin bisa memahami tentang hakikat wasatiyah illa idza fahimna tilkal ma'ani, kecuali kita harus memahami makna-makna tersebut. Itu baru kita tahu, oh itu tuh maksudnya wasatiyah itu. Jadi seperti itu. Wa illa tasbihul wasatiyah tu qaulan nadhariyan la wujud la fil waqi'. Kalau kita ngembar-ngemborkan wasatiyah, nggak ngerti maknanya wasatiyah, akhirnya jangan-jangan wasatiyah ini hanya sebuah teori, kemudian tidak ada realitasnya. La wujud la fil waqi'. Jadi la wujud la fil waqi', tidak ada wujudnya di realitas. Artinya disinilah kemudian kita mengerti apa yang telah dijalankan oleh ulama, oleh salafun saleh. Ini semuanya memberikan gambaran tentang al-wasatiyah. Jadi karena itu jangan terpengaruh dengan paham-paham yang selalu mengklaim apa yang telah dilakukan oleh kita ini adalah semuanya salah, ini adalah bid'ah ini. Jadi itu justru mereka-mereka ini, kalau kita melihat keangkuhan mereka, kalau melihat jadi eksklusif mereka, itu memang karena mereka bukan termasuk kelompok wasatiyah. Jadi mereka adalah termasuk kelompok-kelompok apa tadi? Pinggiran. Buktinya neusrek tok wae. Buktinya membikin resah saja, bikin usrek saja. Itu gambaran tentang al-wasatiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ij'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la minna wa la 'alaina syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna aqbalna bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.